Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian bersama kami keluarga Bapak Eko Nenggulan Buru Tindau dari Paroki Santo Antonius Padua Tigadulu. Hari ini Sabtu 17 Juli 2021, pekan biasa yang ke-15. Bacaan Injil hari ini diambil dari karangan Santo Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Sebelum kita merenungkan bacaan ini, marilah kita memohon terang Roh Kudus untuk menerangi hati dan budi kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami sangat bersyukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah kami terima. Pada hari ini kami akan memulai renungan kami. Kami memohon kepadamu agar sudilah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca pada hari ini. Ini doa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil karangan Matius bab 12 ayat 14 sampai ayat 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Lihatlah, itu hamba-Ku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, sekarang kami akan membagikan ayat ataupun kalimat yang berkesan bagi kami dari bacaan tadi. Ayat yang paling berkesan dalam hidup saya yaitu, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Yesus lebih memilih untuk menyingkir dari orang-orang yang berencana membunuh dia. Yesus sebenarnya bukanlah takut menghadapi orang Farisi, tapi dia menunjukkan kerahiman ilahi. Maka dia lebih memilih untuk menyingkir dari orang-orang yang berencana jahat kepada dia. Yesus sebenarnya sangat lebih memikirkan orang-orang banyak, agar orang banyak itu tidak berseteru langsung dengan orang-orang Farisi. Yesus lebih memikirkan, lebih mengutamakan kesembuhan orang-orang banyak yang memang sudah lama mereka nantikan lewat mukjizat kehadirannya. Nah, ini sangat menarik bagi hidup saya, karena saya lebih baik menghindar dari hal-hal yang tidak baik dengan orang-orang yang tidak suka dengan saya. Pesan dari ayat tadi kepada saya, yakni lebih baik saya menghindar dari hal-hal yang tidak baik untuk mencapai kebaikan ke depannya. Lebih baik kita mengalah demi tujuan yang lebih indah. Ayat yang berkesan bagi saya adalah, "Lihatlah, itu hamba-Ku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan.
Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat ini menarik bagi saya karena saya berpikir selama ini hamba Tuhan itu adalah seorang pastor atau biarawan-biarawati. Tetapi sebenarnya yang disebut hamba Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yesus disebut sebagai hamba Tuhan karena dia melakukan kehendak Bapa. Maka saya akan ikut seperti Yesus melakukan kehendak Tuhan supaya saya disebut sebagai hamba Tuhan. Ayat atau kalimat yang berkesan bagi saya adalah ayat 20, yaitu bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kutipan ini berkesan kepada saya karena dekat dengan pengalaman kehidupan saya. Pada tahun 2012, saya sudah diserang menderita penyakit. Saya cemas dan berpikir pendek bahwa kehidupan saya sudah lama itu 5 tahun lagi. Tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan agar saya diberikan semangat dan kekuatan, seperti yang dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Berpedoman ayat inilah saya terus semangat. Pesan kutipan ini kepada saya, biarpun ada kesulitan yang saya hadapi, saya terus berharap anugerah daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan. Demikian. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kami sudah membagikan ayat ataupun kalimat yang sangat berkesan bagi kami. Pasti kita juga masing-masing memiliki ayat atau kalimat yang berkesan dari kutipan tadi sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Nah, yang menjadi makna pesan dari bacaan ini yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, lebih baik kita mengalah demi mencapai tujuan yang sangat indah. Yang kedua, kita sebaiknya menjauhi orang-orang yang bermasalah dengan kita agar jangan terjadi perseteruan yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, marilah kita melakukan hal-hal yang terbaik agar kita layak disebut hamba Tuhan. Dan yang keempat, jangan kita berputus asa dalam keadaan kesulitan apapun. Kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan senantiasa akan membantu kita. Demikianlah pesan-pesan atas bacaan hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami boleh mendalami sabda-Mu. Sabda-Mu membantu kami untuk hidup lebih baik. Kami mohon bantulah kami untuk mengamalkan sabda-Mu itu di dalam hidup kami. Semoga karena kedekatan kami akan sabda-Mu, kami pun semakin dekat dengan-Mu. Dengan pengantara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Demikianlah sharing dari kami pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.